Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Ofki Vlog dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu hadis yang mengatakan bahwa babu tathhiril aniyah, ya. Jadi bab tentang bersihnya bejana-bejana. Bejana-bejana itu apa? Bejana adalah tempat makan, tempat minum, ya, gelas, panci, baskom, piring, dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalb. Bersihkanlah, hendaklah untuk membersihkan bejana-bejana kalian jikalau ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya kepada bejana-bejana itu. Sab'a marratin fagsilu sab'a marratin, maka hendaklah dicuci, ya. Cara membersihkannya adalah dicuci sebanyak 7 kali, ulahunna biturab. Salah satunya ialah dengan tanah, dicampur tanah. Nah, di sini ada beberapa penjelasan dari hadis tersebut yang bermakna bahwa al-walagha, ya. Walagha artinya al-wulug. Bisa juga diartikan sebagai idkhalul lisan, memasukkan lidah. Lisan itu lidah. Kepada mana? Kepada yang disebut sebagai bejana tersebut tadi. Apa dia? Tempat makan, tempat minum, gelas, panci, baskom, piring, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi jikalau kita melihatnya secara langsung, maksudnya, ya, banyak orang terlalu mengkhawatirkan yang namanya najis, teman-teman. Air liur anjing itu adalah najis, ya. Nah, lalu ada lagi pembahasan tentang apakah badan anjing itu najis atau tidak. Di sini jumhurul ulama berkata, jumhur artinya kebanyakan atau rata-rata ulama atau hampir seluruh ulama berkata bahwa badan anjing itu najis, ya. Badan anjing itu najis. Kenapa najis? Salah satu yang dinukilkan dari pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa kita tidak tahu kapan anjing menjilat lidahnya, ya. Memang ada salah satu imam, yaitu Imam Hanafi salah satunya. Beliau berpendapat bahwa badan anjing itu tidaklah najis kecuali dalam keadaan basah. Karena yang menghantarkan najis itu adalah basah, teman-teman semua. Nah, jadi untuk masalah najis anjing ini, ketika kita melihat anjing menjulurkan lidahnya ke dalam bejana kita, tempat makan, minum, dan lain sebagainya, maka hendaklah kita mencuci tempat makan minum tersebut sebanyak 7 kali, ya. Lalu salah satu dari ketujuh tersebut dicampur airnya dengan air tanah. Tapi air tanahnya bagaimana? Air tanah yang bersih, ya. Kita sterilkan juga tanahnya, jangan tanah yang sembarangan atau ada kotoran kucing lagi dan lain sebagainya. Sudah najis bertambah najis. Setelah itu untuk 1 kali dengan tanahnya itu bebas tempatnya. Boleh di awal, boleh di tengah, atau boleh di belakang. Jadi bebas, tidak ada spesifikasi tentang penempatan 1 kali dengan tanahnya tersebut, pencuciannya. Nah, jadi teman-teman semua, mudah-mudahan pembahasan kita pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Dan lagi saya berpesan bahwa kita hidup tidak perlu terlalu takut dengan yang namanya najis. Kalau kita terlalu mengkhawatirkan najis, hidup kita jadi nggak tenang, teman-teman. Contoh, kita
masuk ke dalam toilet atau kamar mandi ya. Setelah itu kita pakai kerudung kah bagi yang perempuan, atau pakai sorban bagi yang laki-laki. Lalu jatuh uh, uh, sorban atau peci atau kerudung tersebut ke lantai kamar mandi tersebut, maka angkatlah saja. Nggak perlu mengkhawatirkan di situ bekas najis atau bagaimana ya. Memang kamar mandi tempatnya najis, tempat membuang najis seperti itu. Tetapi tidak perlu terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. Dan boleh dipakai sholat atau tidak jubahnya kalau jatuh ke dalam lantai kamar mandi, boleh, silahkan, nggak ada masalah. Kecuali kita, mohon maaf, kita baru selesai buang air kecil di bagian lantai contohnya ya. Nah lalu masih ada kotoran air kencing kita itu, lalu jatuhlah sorban kita, maka barulah itu najis. Kalau kondisinya bersih, kita sudah siram contohnya dan lain sebagainya, lalu terjatuh, maka tidak perlu mengkhawatirkan, ambil saja dan insya Allah boleh dipakai sholat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman Oki Vlog dimanapun berada. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel Oki Vlog. Semoga semakin berkembang. Dan juga saya ingin berpesan, jikalau teman-teman semua ingin menyumbang sedikit hartanya, karena kami alhamdulillah sedang membangun pondok pesantren di Kuningan, Jawa Barat, yang kami namai Al-Halimiyah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Sekarang masih tahap pembangunan masjid teman-teman. Peletakan batu pertama pondok tahun 2020 bulan September. Sekarang sudah tahun 2022, sudah 2 tahun lebih 1 bulan Oktober sekarang ya. Nah jadi dimohon teman-teman untuk membantu pembangunan. Mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman semua, Pondok Al-Halimiyah Nahdlatul Wathon bisa berdiri dan cepat menyebarkan syiar Islam, mendidik anak-anak bangsa. Karena kondisinya ialah pondok kami Al-Halimiyah tersebut berada di tengah-tengah kampung teman-teman ya, di desa Cirukem, Dusun Balai Kambang, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah, insya Allah nanti saya akan share sedikit-sedikit video tentang pondok ya, karena saya masih belum berkesempatan lagi pergi ke pondok. Kalau yang ingin menyumbangkan, teman-teman boleh langsung melalui rekening yang tertera di bawah di deskripsi, Bank Syariah Indonesia ya, atas nama Yayasan Pendidikan Islam Balai Kambang. Nah, yayasannya kami pakai nama Yayasan Pendidikan Islam Ansuara Balai Kambang, jadi YPI Ansuara Balai Kambang. Baik teman-teman semua, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.